Halo guys, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola. Dan seperti biasa kita akan ngobrolin seputar Liga 2. Di video ini gua akan bahas soal preview dan juga prediksi untuk pertandingan-pertandingan di pekan ke-15 grup timur. Jadi khusus untuk grup timur ya biar videonya nggak kepanjangan. Nanti untuk grup baratnya insya Allah gua bikin di video berikutnya. Jadi kita dari grup timur ini ada 5 pertandingan di pekan ke-15 dan sangat-sangat seru pertandingannya ya. Ini pertandingan-pertandingan yang bisa menentukan peringkat di klasemen. Jadi di hari Sabtu, Sabtu sore ya, video ini tayangnya Sabtu pagi, Sabtu sorenya sudah ada pertandingan yang dimulai. Di hari Sabtu itu ada pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang. Kemudian di hari Minggunya itu ada pertandingan Persela Lamongan menghadapi Barito Putra dan Deltras FC menghadapi Kendal Tornado. Dan terakhir di hari Senin itu ada Persipal Palu menghadapi Persiko Kudus serta ada Persiba Balikpapan menghadapi Persipura Jayapura. Oke, kita akan bahas 5 pertandingan tersebut, preview dan prediksinya. Nah, ngomong-ngomong soal prediksi, kalian jangan lupa untuk berikan prediksinya di kolom komentar. Ayo gas, penuhin kolom komentarnya dengan prediksi kalian. Siapa tahu komentar kalian ini menjadi doa yang terkabul untuk hasil positif dari tim kesayangan kalian semua. Oke, let's go. Kita mulai dari pertandingan yang pertama dulu di hari Sabtu sore. Ada PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang. Ini bisa dikatakan big match nih. Apalagi musim lalu ini kedua tim ini kan berduelnya di kasta tertinggi ya. Tapi sekarang untuk kedua kalinya mereka bertemu di kasta kedua. Karena yang pertama kan di putaran pertama ya. Di saat itu PSIS Semarang takluk dengan skor 5-0 kalau tidak salah. Mohon revisi kalau gua menyebutkan skor yang salah gitu. Jadi putaran pertama ini PSIS Semarang karena memang saat itu situasinya mereka sedang terpuruk dan mereka kalah dengan skor telak dari PSS Sleman. Tapi sekarang PSIS yang dulu bukanlah yang sekarang. PSIS-nya sudah mulai bangkit, mereka sudah berbenah dan mereka sudah mendapatkan hasil positif sebelumnya. Nah, sementara itu PSS Slemannya mereka justru di pertandingan sebelum menghadapi PSIS Semarang ini mereka takluk dari Kendal Tornado dengan skor 2-1. Artinya ini ada performa yang kurang maksimal dari PSS Sleman. Dan saat ini juga mereka mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan. Karena apa? Karena di peringkat ketiga, yang mana itu merupakan peringkat di bawah PSS Sleman yang berada di peringkat kedua, jarak poinnya hanya satu. Artinya mereka mau tidak mau ya, ini Super Elang Jawa mau tidak mau mereka harus mendapatkan poin penuh untuk mengamankan posisi ini. Karena mereka jika gagal untuk mendapatkan poin penuh, meskipun mereka bermain imbang menghadapi Mahesa Jenar, Persipura Jayapura punya kemungkinan untuk menyalip. Persipura Jayapura punya kemungkinan untuk berada di peringkat kedua dan ini tentu saja tidak diharapkan oleh publik dari Sleman. Makanya pertandingan ini gua prediksi sih akan berjalan dengan alot, akan berjalan dengan menarik. Mungkin jual beli serangan akan terjadi ya karena sekarang kan PSIS Semarangnya sudah punya pemain-pemain baru, sudah punya pelatih baru dan sedang dalam performa yang bagus. Bahkan mereka sudah bergerak sedikit di zona degradasi ya dari peringkat 10 ke peringkat 9. Sudah ada pergerakan dan ini adalah bukti bahwa mereka sudah mulai bangkit. Dan kebangkitan mereka itu, wah ini kalau mereka terus mendapatkan hasil positif, mereka bisa jadi ini berada di peringkat 5, 4 bahkan ke peringkat ketiga. Jadi PSIS Semarang sekarang akan menjadi lawan yang berat bagi PSS Sleman dan ini akan menjadi ujian bagi Super Elang Jawa. Apakah mereka akan mampu mempertahankan peringkat kedua di pekan ke-15 15 ini ataukah justru peringkat keduanya ini akan digeser oleh tim dari timur Indonesia yaitu Persipura. Nah, kemudian untuk prediksinya ini tadi kalau prediksi pertandingan itu kan berjalan menurut gua akan cukup alot ya gitu akan berjalan dengan mungkin jual beli serangan akan berjalan dengan intensitas yang tinggi. Jadi ini pertandingan yang mungkin skornya juga tidak akan jauh gitu ya. Pertandingan yang mungkin skornya tipis dan prediksi gua sih di sini PSS Sleman itu memang tidak akan kehilangan poin, tapi tidak akan kehilangan poin dalam artian mungkin ini kans atau peluang yang besarnya itu adalah imbang. Jadi menurut gua di laga ini akan bermain dengan hasil imbang baik itu skor akhir dan juga permainan. Itu prediksi gua, prediksi. Tapi ya PSS bermain sebagai tuan rumah, mereka sekarang berada di peringkat kedua dengan pemain-pemain yang bagus, tapi mereka juga berarti punya peluang untuk menang gitu. Tapi prediksi gua, sekali lagi ini prediksi gua gitu ya. Menurut keyakinan gua ini PSS Sleman akan bermain imbang menghadapi PSIS Semarang karena melihat performa dari PSIS juga cukup baik akhir-akhir ini jadi mereka akan memberikan perlawanan yang ketat kepada tuan rumah Super Elang Jawa. Nah, coba prediksi kalian ditulis di kolom komentar. Let's go kita ke pertandingan kedua ada Persela Lamongan menghadapi Barito. Lagi-lagi nih ada tim papan atas yang akan bermain dan ini
lawan yang dihadapi oleh Barito adalah Persela Lamongan. Persela juga bisa dibilang ini hampir samalah dengan PSIS. Sedang dalam mode untuk bangkit. Nah, bersama dengan Coach Bima Sakti langsung menjadi Coach of the Week di pertandingan sebelumnya, di pekan sebelumnya. Artinya Persela Lamongan punya sentuhan baru, punya permainan baru, dan ini bisa saja sulit untuk ditebak oleh Coach Stefano Cugurateko dari Barito Putra. Dengan wajah baru di Persela Lamongan, tentu saja ini Barito Putra mungkin akan sedikitnya kesulitan menghadapi Persela Lamongan, apalagi Perselanya bermain di kandang sendiri gitu. Nah, Persela Lamongan punya tim yang cukup bagus gitu ya, punya pemain yang cukup bagus meskipun mereka ditinggal oleh pemain-pemain intinya di bursa transfer ini, tapi mereka masih punya pemain-pemain yang punya chemistry bagus, pemain-pemain yang punya potensi bagus, dan dilatih sekarang oleh coach yang punya pengalaman, yang punya kemampuan, yaitu Coach Bima, dan akhirnya kemarin mendapatkan hasil positif gitu. Jadi Persela Lamongan menurut gue ini akan menjadi lawan yang cukup berat bagi Barito, dan Barito juga ini sulit menurut gua ya untuk mendapatkan 3 poin menghadapi Persela. Tapi mereka juga tidak akan kehilangan poin. Jadi artinya di sini akan terjadi hasil imbang mungkin ya, baik secara permainan maupun skor akhir. Itu prediksi gua bahwa Barito menghadapi tuan rumah Persela Lamongan akan berakhir dengan imbang, karena uh, secara permainan bersama dengan Coach Bima mungkin ini akan banyak perubahan dari Persela Lamongan, perubahan ke arah yang positif gitu ya, perubahan secara permainan, kemudian mungkin nanti juga akan ada line up baru dari Coach Bima ini untuk menghentikan serangan-serangan dari Barito. Nah, jadi menurut gua sih hasilnya imbang, permainan juga akan imbang, dan ini akan menarik untuk disaksikan gitu. Oke, untuk berikutnya itu masih di hari Minggu ada pertandingan antara Deltras FC menghadapi Kendal Tornado. Wow, ini sih menarik nih. Ada Kendal Tornado yang sedang dalam performa yang sangat bagus, sekarang berada di peringkat 4, dan mereka berhasil mengalahkan Persela, Persipura, PSS Sleman. Artinya ini tim yang tidak bisa diremehkan. Deltras FC performanya masih up and down, masih belum stabil, dan bahkan mereka sekarang ada di bawah dari Kendal Tornado. Menurut gua ini Deltras FC akan sulit menghadapi Kendal, karena Kendal sekarang sedang dalam kepercayaan diri yang meningkat, sedang dalam performa yang bagus. Artinya mereka ini akan menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan oleh Deltras, dan kita tahulah Kendal Tornado ini punya mental away yang bagus. Jadi Kendal Tornado meskipun mereka bermain away, mereka itu punya pengalaman dan juga punya mental yang sangat bagus. Artinya mereka punya peluang untuk mendapatkan poin, bahkan poin penuh di laga menghadapi Deltras ini. Dan prediksi gua sih sepertinya ini Kendal Tornado kalau mereka tidak menang ya imbang. Punya punya dua prediksi lah gua untuk pertandingan ini, antara menang atau imbang untuk Kendal Tornado. Oke, jadi gimana menurut kalian nih para fans dari Kendal ataupun Deltras, silahkan untuk komen. Itu tadi prediksi gua. Next masih di di hari Senin berarti ya. Sudah berpindah hari ke hari Senin, ada Persipal Palu sebagai tuan rumah menghadapi Persiko Kudus. Ini pertandingan di papan bawah. Persipal Palu di peringkat ke-10 terakhir. Persiko Kudusnya berada di peringkat ke-8. Jadi ya mungkin ini hanya pertarungan di papan bawah untuk memperebutkan poin demi bisa menjauh dari zona degradasi. Persipal Palu sebagai tim tuan rumah, dan menurut gua sih ya Persipal yang akan mendapatkan poin gitu ya. Oke, singkat saja mungkin untuk laga Persipal menghadapi Persiko Kudus, dan kita langsung aja ke pertandingan Persiba menghadapi Persipura. Ini pertandingan hari Senin, pertandingan penutup di pekan ke-15 Grup Timur. Persiba sedang dalam performa yang kurang bagus. Mereka dalam beberapa pertandingan terakhir belum pernah menang. Kemudian Persipura sebaliknya, mereka sedang dalam performa yang luar biasa. Mereka berhasil naik ke peringkat ketiga. Mereka berhasil membuntuti PSS Sleman, dan sekarang mereka hanya beda 1 poin dengan Super Elang Jawa, dan Persipura punya potensi, punya peluang yang sangat besar untuk berada di peringkat kedua pekan ini, karena lawan yang dihadapi adalah Persiba yang sekarang sedang dalam performa yang kurang bagus. Nah, Persiba Balikpapan mereka bermain di kandang, tapi kita tahu lah mereka bermain di kandang pun mereka sulit untuk menang, dan itu terbukti juga waktu menghadapi PSIS Semarang yang sedang dalam situasi yang terpuruk. Justru Persiba Balikpapan kalah di kandang, dan itu menjadi kemenangan pertama bagi PSIS Semarang. Nah, sekarang lawan yang dihadapi cukup kuat, yaitu Persipura Jayapura. Jadi menurut gua ini Persipura, apalagi mereka sedang mengejar peringkat kedua, mereka akan bermain dengan all out, mereka akan bermain dengan penuh dengan motivasi, meskipun away, tapi kita tahu lah Persipura punya mental away yang bagus. Jadi Persipura menurut gua ini akan menang, mungkin dengan skor tipis 1-0 atau bahkan 2-0 bisa, tapi feeling gua sih ini Persipura tidak akan kebobolan di laga ini. Meskipun kemarin kiper utama mereka Haji Bal Hakim ditarik keluar karena cedera, mungkin Samuel Reymas yang diturunkan, tapi itu tidak masalah. Jadi
prediksi gua sih ini kemenangan bagi Mutiara Hitam. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bahwa ini adalah prediksi. Tidak semua prediksi itu benar. Jadi, gua mohon kalau gua salah, mohon dimaklum karena ini adalah prediksi guys. Oke ya, itu untuk pertandingan di pekan ke-15 di Pegadaian Championship Grup Timur, di mana ada 5 pertandingan yang cukup seru. Sekali lagi jangan lupa untuk saksikan pertandingannya guys, dan jangan lupa untuk selalu mampir ke channel dari Mitra Sepak Bola karena selalu ada ulasan seputar sepak bola Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang belum tahu ada channel Mitra Sepak Bola ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita sehat selalu, kalian sehat selalu. Oh ya, gua doain kalian di tahun 2026 ini mimpi kalian, impian kalian tercapai semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum.